Mazmur 11 untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di surga, matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Tuhan menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Hanya kepada Tuhan aku mau berlindung. Hanya kepada Tuhan aku mau berlari dan mendapatkan perlindungan. Aku tidak pergi ke tempat lain. Aku juga tidak pergi kepada orang lain untuk mendapatkan perlindungan. Tetapi hanya kepada Tuhan aku berlindung. Orang fasik dapat melenturkan busurnya, memasang anak panah pada tali busurnya sehingga dapat menyerang orang yang tulus hati. Apa yang dapat aku lakukan sebagai orang benar, Tuhan? Apa yang harus aku katakan sebagai orang benar? Tetapi aku tahu bahwa Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan yang bertahta di surga. Matamu selalu mengamat-amati dan menguji anak-anak manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat luput dari pandangan Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan menguji orang benar maupun orang fasik. Tuhan juga membenci orang yang mencintai kekerasan, orang yang melakukan kekerasan. Tuhan bisa menurunkan angin yang menghanguskan mereka. Sebab aku percaya bahwa Tuhan itu adil, sehingga Tuhan mengasihi keadilan. Aku percaya Tuhan, orang yang tulus hati akan memandang wajah-Mu. Orang yang tulus akan melihat keadilan Tuhan. Dan orang yang tulus akan mendapatkan keadilan Tuhan. Amin. Mazmur 12 untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8. Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan,
sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Tuhan, datanglah pertolongan-Mu pada kami. Sebab orang saleh telah habis, orang setia telah lenyap dari antara manusia. Lihat Tuhan, manusia lebih suka berkata bohong. Manusia lebih suka mengatakan yang manis, tetapi hatinya bercabang. Biarlah Tuhan saja yang berkuasa untuk menutup segala mulut yang suka bercakap besar. Tuhan yang berkuasa untuk menghakimi mereka yang sombong dengan mulut mereka. Banyak orang mengira kemenangan mereka berasal dari lidahnya. Banyak orang mengira karena mulutnya mereka dapat jadi pemimpin. Tuhan, sudah banyak orang lemah yang tertindas. Sudah banyak orang yang miskin mengeluh. Itu sebabnya bangkitlah Allah. Bangkitlah Tuhan. Berilah keselamatan bagi kami. Sebab kami percaya janji-Mu adalah janji yang murni. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Seperti perak yang teruji 7 kali dimurnikan. Aku tahu dan aku percaya bahwa hanya Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau Tuhan akan menjaga kami di tengah-tengah orang seperti ini. Sebab orang fasik dapat berjalan kemanapun mereka mau, tetapi kebusukan mereka akan muncul di tengah manusia. Tolonglah kami Tuhan, berilah keselamatan bagi kami. Amin. Mazmur 13. Untuk pemimpin biduan,
Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya. Jawablah aku ya Tuhan, Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Tuhan, kenapa lama sekali datangnya pertolongan-Mu? Kenapa Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Tuhan, Kau sembunyikan wajah-Mu terhadapku? Berapa lama lagi aku harus khawatir? Berapa lama lagi aku harus sedih? Berapa lama lagi musuhku terus meninggikan diri terhadap aku? Berikan pandangan-Mu kepadaku Tuhan. Jawablah doaku. Buatlah mataku bercahaya, sehingga jangan aku tertidur lalu mati. Jangan musuhku berkata bahwa ia telah mengalahkan aku. Jangan lawan-lawanku bersorak-sorak karena aku goyah. Jangan biarkan musuhku bersukacita atas keadaan aku. Sebab dalam kasih setiamu aku percaya. Karena penyelamatanmu, hatiku bersukacita Tuhan. Aku mau menyanyi bagimu. Aku mau memuliakan namamu, karena Engkau telah berbuat baik kepadaku. Aku percaya padamu Tuhan. Amin. Mazmur 14. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan ada yang mencari Allah.
Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak. Israel akan bersukacita. Tuhan, lihatlah, orang bebal dapat berpikir bahwa Allah itu tidak ada. Orang bebal tidak akan melakukan kebaikan. Mereka hanya melakukan perbuatan busuk dan jijik. Aku tahu Tuhan memandang dari surga. Tuhan melihat anak-anak manusia, mencari apakah ada yang berakal budi, apakah ada yang mencari Allah. Tuhan, lihatlah orang fasik. Mereka menyeleweng, mereka bejat, mereka tidak melakukan kebaikan. Apakah mereka tidak sadar bahwa yang mereka lakukan adalah kejahatan? Apakah mereka tidak sadar bahwa mereka sudah menghabisi umat Tuhan? Apakah mereka tidak sadar bahwa mereka tidak berseru kepada Tuhan? Sehingga mereka ditimpa oleh kekejutan yang besar. Karena Allah menyertai orang benar. Mereka akan menerima balasan setimpal. Karena Allah bersama dengan orang benar. Mereka dapat mengolok-olok orang yang tertindas. Mereka dapat merendahkan orang yang lemah. Tetapi aku percaya, hanya Tuhan yang jadi tempat perlindungan kami. Aku percaya keselamatan akan datang dari Sion. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai dan Israel akan bersukacita. Amin. Mazmur 15. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya,
yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapakah yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapakah yang bisa berdiam dalam kemah-Mu? Siapakah yang bisa berdiam di gunung-Mu yang kudus? Aku percaya hanya mereka yang tidak bercela, yang bertindak adil, dan segenap hatinya mau mengatakan kebenaran, yang tidak menyebarkan fitnah, yang tidak berbuat jahat, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, tetapi yang memperhatikan orang yang tersingkir, yang memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpahnya sekalipun rugi, yang meminjamkan uang tanpa riba, dan tidak mau menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Tuhan, ampuni aku jika perbuatan dan perkataanku ada yang bercela. Tuhan, ampuni aku jika aku masih tidak adil. Aku masih berbohong dan masih berbuat jahat terhadap sesamaku. Tetapi aku mau untuk hidup tidak bercela. Aku mau melakukan kebenaran. Aku mau melakukan keadilan. Aku mau memperhatikan sesamaku. Aku mau dilayakkan masuk ke dalam kemah-Mu. Aku mau berdiam dalam gunung-Mu yang kudus, Tuhan.